Halo sahabat Mami, selamat datang kembali di channel Beragam Kisah. Kali ini Mami akan menceritakan tentang pernikahan sahabat Aki bertemu mantan suami dan pelakor Ang Yanikoi. Ada yang kirang belane. Hina pelakor itu. Aki hanaya tersenaim dan 30 menit kemudian dia sauk dan gemetar. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari kota mana saya kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Gemerlap lampi kristal de langit-langit bodem hotel berbintang itu memantulkan gehaya yang mewah berpadu serasi dengan alinan musik piano yang lembut. Malam ini adalah malam bahagia bagi pasangan sahabat dekatku. Mendoakan lembaran bare mereka. Aki Regina berdiri di sudut ruangan dengan gaan saten berwarna hijau zamrud yang elegan. Mengen gam segelas jesirik hangat. Aki senggaya memilih sudut yang agak sepi, bukan karena tidak bahagia, melainkan karena aki selalu lebih nyaman menikmati suasana dengan tenang tanpa harus menghadapi pusat perhatian. Senaim tipes trigger de beberki melihat sahabat kita tampak begitu angin di pelaminan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari arah pintu masuk, sepasang manusia berjalan dengan langkah yang disengaja. Seolah-olah seluruh ruangan ini adalah panggung sandiwara mereka. Yang bergeser pelan, bukan karena rindu atau terluka, melainkan karena rasa tidak nyaman yang tiba-tiba hadir. Pria itu adalah mantan suamiku, Aida, dan wanita di sebelahnya yang kini menggandeng lengannya dengan begitu erat adalah Tiara. Wanita yang beberapa tahun lalu menjadi alasan rentenanya bidik rumah tangga yang susah payah kebangkan bersama Aida. Aki menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan untuk menata emosi. Aki sudah berdamai dengan masa lalu dan Aki tidak ingin momen bahagia sahabat kita ternoda oleh drama apapun. Aki memutuskan untuk tetap berdiri di tempatku. Berharap mereka akan melewati begitu saya. Namun harapan itu pipes ketika langkah kaki mereka justru sengaja berbelok meniyaki. Tiara menghentikan langkahnya tepat 2 langkah di hadapanku. Ia memandangi penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menilai yang merendahkan. Dengan senaim sinus yang dipaksakan, ia mendekatkan wajahnya lalu berbicara dengan nada suara yang cukup keras hingga beberapa tamu di sekitar kami menoleh. Ada yang kirang belane. Ucapnya di sisi tawarannya yang terdengar sangat dibiat-biat dan memamerkan sin-sin berlian di jarannya. Aida di sampingnya hanya diam, tidak menegir ataupun membelah. Ya justru membiang Mika. Seolah-olah keberadaanku di sini adalah sebuah kesalahan besar. Tatapan mata orang-orang di sekitar mulai tertiup pada kami. Berbisik-bisik menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Mendengar inon yang begitu rendah di tempat sehormat ini, Aki tidak membalasnya dengan makian. Aki tidak membiarkan diriku terpancing emosi hingga berteriak seperti wanita yang kehilangan kelas. Sebaliknya, Aki justru menarik napas dalam, menegakkan baiki, dan melemparkan sebuah senaman manis yang paling tulus yang bisa diberikan. Senaman yang tenang, angin, dan sama sekali tidak menairatkan rasa sakit hati. Selamat malam, Aida Tiara. Senang melihat kalian bisa hadir di acara sahabatku, iarki dengan nada suara yang sangat tenang dan santai tanpa ada getaran amarah sedikit pun. Tiara tampak sedikit terkejut melihat reaksiku yang begitu santai. Ya mendengar kesal. Mungkin kecewa karena empatannya tidak berhasil membuatku menangis atau menghamuk di depan imam. Kima bisa senaim kasihannya. Pira-pira tegar padahal aslinya kesipian. Shiber Tiara lagi mencoba memprovokasi untuk kedua kalinya sebelum akhirnya menarik lengan Aida untuk pergi menuju area prasmanan dengan langkah angka. Aki memperhatikan pengheng mereka yang menjauh. Senaimki tidak lentir. Aki melirik jam tangan perak yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. Waktu menanyakan pukul 19.30 malam. Aki tahu persis apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Tepat 30 menit dari sekarang.
Sebuah kebenaran ang sudah lama tersimpan rapi akan terungkap. Selama ini mereka mengira bahwa setelah perceraian itu Aki hidup dalam kesulitan dan keterpirikan. Mereka tidak pernah tahu bahwa diamnya Aki selama ini bukanlah tanda kekalahan, melainkan persiapan untuk sebuah langkah besar yang akan mengubah peta permainan. Aki menige keer hengga tandas membiarkan waktu berjalan minder menu pukul 20. Saat manaki tan ang seseng genaya bari akan dimulai. Waktu berjalan merayap di antara renda suara obrolan para tamu undangan. Aki Regina memilih berjalan perlahan menuju area Mia Binder di dekat panggung utama. Bergabung dengan beberapa rekan bisnis yang juga mengenal baik sahabatki. Tekian Aki bisa melihat Tiara masih sibuk memamerkan khana yang berkilau. Sesekali tertawa keras bersama beberapa orang. Sementara Aida berdiri di sampingnya dengan senyum yang tampak mulai dipaksakan. Mereka tampak begitu menikmati status baru mereka di kalangan sosial. Tanpa menyadari bahwa fondasi tempat mereka berdiri sebenarnya sangat rapi, Aki melirik kembali jam tangan peraki. Jaren panjang hampir menyentuh angka 12. Menandakan 30 menit telah berlalu sejak pertemuan tidak menyenangkan di sudut ruangan tadi. Tepat pukul 20, alunan musik piano yang lembut tiba-tiba berhenti. Suasana ballroom mendadak jening digantikan oleh suara ketikan mikrofon dari atas panggung utama. Seorang pria pare dengan setelan jas hitam yang sangat rapi berjalan naik ke podium. Beliau adalah Bapak Hendrawan, pemilik tunggal dari Arkananta Group, salah satu perusahaan properti terbesar yang selama ini menjadi penyokong utama proyek-proyek konstruksi di kota ini. Kehadirannya langsung menyedot perhatian seluruh ruangan termasuk Aida. Aki bisa melihat dari kejauhan bagaimana mata mantan suamiki itu langsung berbinar penuh harap. Aki tahu persis perusahaan kecil milik Aida sedang berada di ujung tanduk dan ia sangat mendambakan sentikan dana serta kerja sama dari Arkananta Group agar tidak hilang tikar. Selamat malam kepada para tamu undangan sekalian. Suara Pak Hendrawan menggema berwibawa melalui pengeras suara. Malam ini, selain merayakan pernikahan putri sahabat karib saya juga ingin mengenakan momen yang indah ini untuk mengumumkan sebuah keputusan besar terkait masa depan Arkananta Group. Bisik-bisik penasaran mulai terdengar di antara para tamu. Tiara tampak menengok dengan Aida, membisikkan sesuatu yang membuat Aida menghanguk mantap, bersiap untuk mendekati podium. Begitu pengumuman selesai, mereka berdua tampak begitu yakin bahwa malam ini akan membawa keberuntungan bagi mereka. Seperti yang beberapa dari Anda ketahui, beberapa bulan terakhir ini kami sedang menfari mitra strategis sekaligus pemegang saham utama yang baru untuk memimpin proyek mega resort di wilayah selatan. Lanjut Pak Hendrawan. Pandangannya menaiki seluruh ruangan. Dan malam ini saya sangat terhormat untuk memperkenalkan secara resmi Komisaris Utama sekaligus pemilik saham terbesar yang baru dari Arkananta Group yang akan memegang kendali penuh atas seluruh keputusan bisnis kami ke depan. Aida tampak memainkan langkahnya. Wajahnya dipenuhi ambisi. Yang mengira nama yang akan disebut adalah salah satu konglomerat tua yang biasa ia temui di lapangan golf. Mari kita sambut dengan hormat, Ibu Regina Putri Arkananta, Ika Pak Hendrawan lantang. Dekiti tepuk tangan ria dari para tamu di barisan depan. Lampu sorot utama ballroom seketika bergeser. Cahaya terang itu langsung terarah tepat ke tempat ki berdiri. Aki menarik napas dalam, membetulkan letakkan hijau zamriti, lalu melangkah dengan tenang dan angin membelah keinginan tamu yang spontan memberikan jalan untuknya. Pada detik itulah Aki sengaja menolehkan pandangan ke arah kanan, tepat di mana Aida dan Tiara berdiri membeki. Perubahan ekspresi di wajah Tiara terjadi begitu cepat hingga terasa dramatis. Senyum sombong dan angka yang beberapa menit lalu ia pamerkan langsung lenyap tanpa bekas. Wajahnya mendadak pias seperti kertas. Bibirnya yang dipulis lipstick merah menyala tampak bergetar hebat. Terbuka sedikit tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun.
Kidio Tanghana ang tadi menggelayat manya di lengan Aida kini mensingkeram ya suamanaya dengan sangat kencang hingga yemarinaya tampak memiti. Di sampingnya Aida tidak kalah sauk matanaya terbelalak lebar. Memandang seolah-olah melihat susuk ang oseng. Tiba Aida bergetar samar. Ya tahu betul apa arti penghimiman ini. Perisaan kesilna ang sedang sekarat bare saya mengirimkan proposal kerja sama ke Arkananta grip kemarin pagi. Dan itu berarti nasib hidup dan mati bisnisnya kini berada sepenuhnya di dalam genggaman tangan mantan istri ang bare saya mereka hina sebagai janda kirang belayan. Aki tidak berhenti dengan langkah ang mantap dan kepala tahak. Aki melewati mereka berdua ang kini berdiri gemeter de tengah keriminan, meninggalkan mereka dalam keterpekauan ang teramat dalam. Setiap langkah ang kiambul meni indakan panghang terasa begetiringan. Namun, syarat akan ketagasan. Seperti hak tengah ang kekenakan mengetik lantai marmer dengan irama ang teratur, siola menjadi detak yang dinding ang menghitung menderentenaya kesombongan dua orang ang kini membeki di bawah sana. Dari atas podium, pemandangan selire borem terlihat begitu jelas. Aki bisa melihat ratusan pasang mata menatap ki dengan rasa kagum, tetapi fokus ki tetap tertuju pada dia susuk ang kini tampak begitu kesal di antara keriminan Tommy. Tiara masih berdiri dengan tubuh ang gemetar. Tanghana ang tadi dipenuhi perhiasan menkuluk kini sibuk meremas iyeng tas genggamnaya, mencoba mensare pegangkan agar letitnaya tidak lemas dan membiarkannya terjatuh di depan imam. Sementara Aida wayanaya beriba mengeras, namun surut matanaya memansarkan kepanikan ang luar biasa. Keringat dengan tampak mulai membasahi pelipis mantan suamiki iti, merisak tatanan rambutnya ang semila rapi. Pak Hendrawan menambet ki dengan senaiman hangat dan jabat tangan ang erat, lalu menaikkan mikrofon kepadaki. Aki menerimanya dengan angin memusisikan diri di depan podium dengan tenang. Selamat malam, para hadirin ang terhormat. Dan selamat berbahagia untuk kedua sahabat saya ang malam ini menempuh hidup baru. Suara kita terdengar jernih, bergemar tanpa ada sedikit penkerahan melalui pengeras suara. Terima kasih kepada Bapak Hendrawan atas kepercayaan besar ang diberikan kepada saya untuk memimpin Arkananta grip ke arah ang lebih maju. Aki senghaya jeda sejenak membiarkan kalimat ki meresap ke dalam benak setiap orang ang hadir, terutama Aida. Sebagai langkah awal dalam kepemimpinan saya, Lanyeti sambil mengharapkan tatapan liris ke posisi Aida berdiri. Saya telah meninjau beberapa berkas kemitraan dan proposal proyek ang masuk ke meja kerja saya sejak kemarin sore. Saya memahami bahwa bisnis adalah tentang kepercayaan, integritas, dan bagaimana kita menghargai sesama manusia. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan bahwa Arkananta Group hanya akan bekerja sama dengan pihak-pihak ang memiliki rekam jejak moral ang bersih dan profesionalisme ang tinggi. Kalimat itu memang terdengar imam bagi para Tommy lain, tetapi bagi Aida, itu adalah sebuah hantaman telak. Aki bisa melihat bagaimana bainnya seketika merusut tiran. Ya tahu persis bahwa proposal penyelamatan perusahaan ang ia ajukan dengan susah payah kini telah menemui jalan buntu. Harapan satu-satunya untuk menyelamatkan bisnisnya dari kebangkrutan telah serna dalam hitungan detik. Tiara ang tampaknya mulai menyadari posisi mereka ang sangat terpuyuk mencoba berbisik pada ketelinga Aida. Ya menarik-narik as Aida memberi isyarat untuk segera meninggalkan ruangan karena tidak tahan dengan tatapan orang-orang di sekitar mereka ang mulai menyadari situasi ang terjadi. Beberapa kolega bisnis ang sebelumnya mengirimini Aida kini perlahan-lahan menyau. Seolah tidak ingin terseret dalam masalah. Setelah menyampaikan pidato singkat ang disambut tepuk tangan meriah, Aki turun dari panggung. Aki tidak langsung menghindari mereka. Sebaliknya, dengan segelas minuman baru di tangan, Aki berjalan perlahan menghampiri tempat Aida dan Tiara ang masih. Terpaksa tidak mampu melangkah pergi karena sauk ang teramat sangat. Saat jarak kami hanya tersisa beberapa langkah, Tiara refleks mendekati langkah ke belakang, menaikkan tubuhnya di balik punggung Aida.
Kian ang ya pamer kan 30 menit lale tala menghap sepenenaya, te gantikan ole tatapan pene ketakitan. Regina. Suara Aida Terdinger para saat memangkel na maki. Sangat berbeda dengan nada asitak asyonel ang tadi. Ada nada penaisalan sekaligus permunan ang tashirat dari kara yang menatap ki sekarang. Aki mengintikan langkah ki tepat di hadapan mereka. Mempertahankan senaiman santan ang sama seperti so tiara menginaki tadi. Namun kali ini senaiman iti membawa aura otoritas ang tidak bisa mereka bantah. Ada ang ingin kalian sampaikan lagi tanaya dengan nada suara ang sangat lembut namun dengan menisik. Waktu saya malam ini cukup terbatas karena setelah ini saya harus menyami beberapa direksi utama. Keinginan ang mencekam sesaat tercipta di antara kami bertiga. Seolah-olah ria renda suara misik dan tawa para tamu di buram ini mendadak lenap di telan bumi. Aida menelan lidah dengan susah payah. Yakana naik tiren mensar menkan gejolak batin dan kepanikan ang teramat sangat. Matanya ang biasa memansarkan kian-kian kini meredip. Dipenuhi oleh rasa campur aduk antara mali, menyesal, dan ketakutan akan masa depan finansialnya. Regina, aki benar-benar tidak tahu kalau kami adalah Aida menghantingkan kalimatnya, tidak berani melanjutkan kata-katanya. Suaranya terdengar bergetar. Kehilangan selire wibawa ang selama ini selalu ia banggakan di depanki. Aki hanya menaikkan sati aliski sedikit, menikmati bagaimana roda nasib berputar dengan begitu adilnya. Aki tidak memutung kalimatnya. Membiarkan mantan suamiki itu merasakan betapa beratnya beban dari kesalahan ang telah ia pipik selama ini. Sementara itu, tiara ang berdiri di belakang Aida tampak semakin gelisah. Wajahnya ang semula cantik berkatriasan tebal kini terlihat kie. Ia terus menundukkan kepala, tidak berani lagi menatap langsung ke arah mataki. Jari-jarinya ang gemetar sibuk meremas tali tas mewanaya. Sebuah tas ang mungkin sebentar lagi tidak akan sanggup ia beli lagi jika perusahaan Aida benar-benar jatuh. Hinan kasar ang ia lontarkan kepadaki 30 menit lalu kini berbalik menjadi senjata ang mengantam harga darinya sendiri hingga berkeping-keping. Aida panggilki dengan nada suara ang tetap tenang, stabil, dan trigger. Aki tidak ingin meninggikan suara sedikit pun karena bagi kemarahan ang meliap-liap hanya akan menirengkan kelaski di hadapan mereka. Dunia ini rupanya tidak sepuas ang kalian bayangkan dan waktu seringkali bekerja dengan cara ang sangat mengejutkan. Regina, tolong mengenai proposal kerja sama ang dikirimkan perusahaan ki kemarin. Puting Aida dengan nada memelas mengabaikan fakta bahwa ada beberapa orang di sekitar kami yang mulai mencuri dengar pemikiran kami. Perusahaan ki benar-benar membutuhkan proyek itu. Ada ratusan karyawan yang nasibnya bergantung pada keputusan dari arkanan takrib. Aki mohon pisahkan antara hubungan masa lalu kita dengan irisan bisnis profesional. Mendengar kalimat itu, Aki hampir saya tertawa. Namun, Aki berhasil menahannya dan hanya meninggikan senaim tipis ang pena arti. Sangka ironis. Pria ang dili menceraikan ki dengan meremehkan kemampuanki. Pria ang menganggapki tidak akan bisa bertahan hidup tanpa naya kini istri memundiami kelangsungan hidup bisnis naya sendiri kepadaki. Bisnis profesional katami. Tanaya kiri turis menatap naya liris-liris. Aida. Sejak awal tadi Aki sudah menyampaikan di atas panggung. Arkananta grip tidak hanya menilai angka-angka di atas kertas proposal. Kami menilai integritas, karakter dan bagaimana calon mitra kami menghargai manusia lain. Bagaimana mungkin Aki bisa memperkayakan proyek bernilai miliaran rupiah kepada seseorang yang bahkan tidak memiliki kendali atas rasa hormat dan sopan santun di ruang publik. Menaisipkan tubuhnya di balik panggung Aida. Seolah-olah ingin menghilang dari ruangan ini saat itu juga. Regina, Aki minta maaf atas nama Tiara. Dia tidak bermaksud begitu tadi. Ik heb Aida cepat mencoba membela diri sambil melirik Tiara dengan tatapan menolakan. Keretakan di antara hubungan mereka mulai terlihat jelas hanya karena saat ian kesel ini.
Aki menarik napas dalam lale melirik yam tanghan peraki sekale lahi. Waktu terlalu berharga jika hanya dihabiskan untuk mendengarkan pembelaan dari ang terlambat ini. Permintaan maaf mi Aki terima. Aida. Sebagai sesama manusia, Aki sedang memaafkan kalian berdua sejak lama, iarki dengan tulus tanpa ada nada dendam. Namun dalam dunia bisnis, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Besok pagi, sekretarisku akan mengirimkan surat resmi penolakan proposal dari perusahaan. Pintiker ya sama dengan arkananta grip sudah tertutup rapat untuk me. Setelah mengatakan hal itu dengan nada yang sangat final, Aki membalikkan badanki dengan angin. Aki melangkah pergi meninggalkan mereka berdua yang kini benar-benar lemas. Berdiri membeki meratapi kansiran yang mereka ciptakan sendiri dengan kesombongan mereka. Langkah ki mantap meniumi ya para direksi. Siap menambut masa depan ki ang yo lebih cerah. Langkah kaki ki membawa menyo dari sudut penyesalan itu. Menie deritan ya benar de bagian depan borum de mana para petinggi industri dan collega bisnis baretala meningge. Aki bisa merasakan tatapan kagum dan bisik-bisik penghormatan mengikuti setiap ainan langkah ki. Malam ini atmosfer de sekitar kita telah berubah sepenuhnya. Aki bukan lagi Regina yang dipandang sebelah mata. Aki adalah Regina Petri Arkananta, wanita yang memegang kendali atas arah masa depan salah satu korporasi terbesar di kota ini. Pak Hendrawan menyambut kedatangan Ki kembali dengan senyum bangga yang tulus. Beliau menarik sebuah kursi untuk Dimia Itama. Bergabung dengan beberapa direksi dan investor internasional. Kerja yang sangat bagus. Regina, pidato singkat metode sangat berbobot dan menanyakan kelas mi ang sesing genaya. Pigi Pak Hendrawan dengan nada suara ang rendah namun syarat akan apresiasi. Terima kasih banyak Pak Hendrawan. Ini semua berkat bimbingan dan kepercayaan ang Bapak berikan kepada saya, jawabki dengan santun sembari mengambil posisi duduk ang tegak dan angin. Aki menatakan jou zamriki dengan tenang, memastikan penampilanki tetap sempurna. Demi ini, perbincangan mengalir dengan sangat profesional dan cerdas. Kami membahas rencana ekspansi mega resort di wilayah selatan, strategi pembangunan berkelanjutan, serta kolaborasi dengan arsitek-arsitek ternama dari luar negeri. Aki terlibat aktif dalam diskusi tersebut, memberikan ide-ide segar ang langsung disambut anggekan seti dari para kolega di sekelilingki. Kemampuan analisis dan ketayaman berbisnis ang selama ini kipelajari dalam diam kini akhirnya menemukan panggung ang tepat untuk bersinar. Di tengah-tengah obrolan ang hangat itu, Aki sempat melirik sekilas ke arah pintu keluar ballroom. Di sana, sayap-sayap Aki melihat Aida dan Tiara berjalan tergesa-gesa meninggalkan acara. Mereka tidak lagi berjalan dengan kepala tegak seperti saat pertama kali datang. Tubuh mereka tampak lalai, melangkah cepat dengan kepala tertinduk, seolah-olah ingin segera melarikan diri dari tatapan menghakimi para tamu undangan ang kini telah mengetahui kebenaran situasi ang terjadi. Melihat pengheng mereka ang menghilang di balik pintu kayu besar itu, ada sebuah perasaan lega ang menairak di dalam dadaki. Rasa lega itu bukan bersumber dari kepuasan karena telah berhasil membalas dendam atau menyatakan mereka. Lebih dari itu, rasa lega ini hadir karena Aki menyadari suatu hal yang sangat berharga. Kemenangan sejati bukanlah tentang seberapa keras kita membalas pukulan orang lain, melainkan tentang seberapa tinggi kita mampu bertumbuh setelah kita diatakan. Di ketika pernikahan kami kandas karena pengkhianatan mereka, Aki sempat berpikir bahwa dunia kita telah runtuh. Aki sempat mengiring diri mempertanyakan keberhargaan diriku dan meratapi nasib. Namun malam ini diriangkan ang mega ini Aki membuktikan pada diriku sendiri bahwa air mata masa lalu telah bertransformasi menjadi mutiara kekuatan ang tak ternilai harganya. Penginan Tiara 30 menit ang lalu sama sekali tidak mengurangi nilai sedikit pun. Istri itu menjadi penegas pemisah ang jelas antara kelasku dan kelas mereka. Acara pernikahan sahabat terus berlangsung dengan meriah hingga larut malam.
Setelah memberikan ucapan selamat sekali lagi dan berpelekan hangat dengan sang penghantin de pelaminan, Aki memutuskan untuk berpamitan. Aki berjalan keluar menuju area lobi hotel Ang Mega. Aangaan malam Ang siek meneer pakilit kesot Aki berdiri di area drop meninggi mobil yang pitanki tiba. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di hadapanki. Super pribadi dengan sigaptiran dan membukakan pintu belakang dengan sangat hormat. Sebelum masuk ke dalam mobil, Aki menatap langit malam kota Ang dipenuhi bintang-bintang. Lembaran masa lalu Ang pena air mata telah ketep rapat-rapat di dalam ballroom tadi. Kini di hadapanki telah membentang lembaran baru Ang Bashe. Siap ketilisi dengan kesuksesan, kedamaian dan kehormatan Ang hakiki. Aki tersenyum manis pada diriku sendiri, lalu masuk ke dalam mobil, siap menyambut hari esok dengan kegiatan pena. Suara dari mesin mobil sedan mewah Ang membawaki pelang terdengar begitu halus. Memulai jalanan kota Ang mulai lengang di pare malam. Aki Regina menandarkan kepala pada jok kilit Ang empuk, menatap keluar jendela ke arah lampi-lampi jalan Ang bergerak cepat seperti kilasan memori. Suasana di dalam kabin sangat tenang berbanding terbalik dengan gembira emosi Ang baru saya saksikan di ballroom hotel tadi. Aki menainte permikaan yang tangan peraki mengingat kembali bagaimana wajah tiara Ang memicat dan tubuh Aida Ang gemetar. Ada kepuasan Ang samar, namun Ang dominan di dalam hatiku istri rasa seker Ang mendalam. Ego manusia mungkin akan bersorak melihat kejadian mesenaya, tetapi jiwaki Ang sekarang telah melampaui fase itu. Aki bersyukur bukan karena mereka hancur, melainkan karena Aki berhasil menjaga martabatki tanpa harus merendahkan diri ke level Ang sama dengan mereka. Mobil akhirnya memasuki pelataran kediamanki. Rima bergaya minimalis modern dengan taman Ang tertata rapi ini menjadi saksi bisu bagaimana Aki membangun kembali serpihan hidupki Ang sempat hancur. Setelah mengikapkan terima kasih kepada superki, Aki melangkah masuk ke dalam rumah Ang siek. Malam itu Aki tidak langsung tidur. Aki menggantikan hijau zamriki dengan pakaian rima Ang nyaman, lalu menaide sekangkir teh kamel hangat sambil duduk di ruang kerja pribadinya Ang menghadap ke taman belakang. Aki membuka laptop sebagai komisaris utama Arkananta Groep. Tugas pertamaku yesterday dimulai besok pagi dan Aki ingin memastikan segala sesuatunya berjalan tanpa ada villa kasat sedikit. De layar monitor terpampang draft surat penolakan resmi untuk perusahaan Aida Ang sudah disiapkan oleh sistem administrasi. Aki membacanya kata demi kata dengan saksama. Surat itu disusun dengan bahasa hukum dan bisnis Ang sangat sopan standar. Namun tegas menyatakan bahwa setelah melalui proses evaluasi internal, profil perusahaan mereka belum memenuhi kriteria standarisasi yang kepanjang Ang diterapkan oleh Arkananta Groep. Tidak ada nada pribadi, tidak ada dendam Ang tersirat. Aki sengaja mempertahankan profesionalisme ini karena Aki ingin Aida tahu bahwa penolakan ini adalah murni akibat dari kualitas dan reputasi Ang yang bangun sendiri, bukan sekadar aksi balas dendam dari seorang mantan istri. Aki menekan tombol approve pada sistem dengan mantap. Keesokan paginya, sinar matahari hangat menerobos masuk melalui villa gordon kamar. Aki terbangun dengan perasaan Ang begitu segar. Hari ini adalah hari resmi pertamaku berkantor di gedung Menara Arkananta Groep dengan setelan blender formal berwarna abu-abu terang Ang dipadukan dengan kimia putih setra. Aki mematuk dari di depan Ferman. Haris wajahku kini memancarkan aura kepemimpinan Ang. Matang. Bukan lagi Regina Ang rahi-rahi dan pene ketakutan seperti beberapa tahun lalu. Tepat pukul 8.30 pagi, mobilki tiba di lobi utama gedung pencakar langit tersebut. Begitu Aki melangkah masuk melalui pintu kaca besar, beberapa jajaran direksi dan staf divisi utama sudah berdiri rapi untuk menyambutki. Mereka membungkuk hormat menyapaki dengan pene wibawa. Selamat pagi, Ibu Regina. Selamat datang di kantor pusat, ikap sekretaris Itamaki, seorang wanita muda bernama Maya Ang tampak sangat cekatan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas sambutannya. Mari kita langsung menuju ruang rapat utama.
Ada beberapa agenda penting ang harus kita selaraskan pagi ini, jawab dengan seniman Rama, namun tetap menjaga batasan profesional ang tagas. Saat berjalan meneer lift executive, Maya mendekat sedikit dan berbicara dengan nada rendah. Mohon maaf mengganggu waktu ibu sebelum rapat. Namun sejak pukul 7:30 pagi tadi, ada seorang pria bernama Bapak Aida ang terus mencoba membuat Yandi temi dengan ibu di meja resepsionis bawah. Beliau memohon untuk diberikan waktu 5 menit saja. Bagaimana arahan dari ibu? Aki menghentikan langkah kisahnak di depan pintu lift ang terbuka. Aki tidak terkejut mendengar hal itu. Aki sudah menduga Aida akan melakukan tindakan nekat apapun untuk menyelamatkan sisa-sisa bisnisnya yang berada di ujung tanduk. Namun, waktu dan energi kini telah bertransformasi menjadi aset berharga yang tidak bisa diambilkan secara percuma. Aki menatap Maya dengan pandangan yang tenang dan datar. Sampaikan kepada resepsionis. Sampaikan dengan bahasa yang paling sopan bahwa jadwal saya hari ini dan seterusnya sudah penuh. Jika ini terkait dengan keputusan proposal kemarin, surat resmi penolakan sudah dikirimkan ke email perusahaan mereka 1 jam yang lalu. Tidak ada hal lain yang perlu didiskusikan secara pribadi. Baik, ibu dimengerti. Jawab Maya segap sambil mencatatnya di komputer tabletnya. Pintu lift tertutup perlahan membawaki naik menuju lantai tertinggi gedung ini. Aki meninggalkan bayang-bayang masa lalu di lantai dasar. Siap memfokuskan seluruh pikiran dan dedikasi untuk masa depan yang jauh lebih besar dan bermakna. Ruang rapat utama di lantai tertinggi gedung Arkananta grip dikelilingi oleh dinding kasa tebal yang menyajikan pemandangan landskap kota yang membentang luas. Sinar matahari pagi ang kera menairame ya kerja kai ekpanjang ang dikelilingi oleh para kepala divisi dan direktur eksekutif. Aki Regina Didik de kursi utama di ujung meja mendengarkan dengan saksama pemaparan dari direktur operasional mengenai perkembangan cetak biru proyek Mega Resort. Suasana rapat berlangsung begitu produktif. Setiap interupsi yang diberikan didasarkan pada data dan visi jangka panjang membuat para senior di perusahaan ini perlahan-lahan menaruh rasa hormat yang mendalam pada kemampuannya. Aki benar-benar menikmati momen ini. Momen di mana kapasitas intelektual dihargai dan diperhitungkan dalam skala besar. Rapat besar itu akhirnya selesai tepat pukul 11:30 siang. Saat peserta rapat meninggalkan ruangan setelah menjabat tanganki dengan penuh rasa hormat. Ketika ruangan mulai sepi, Maya, sekretaris pribadi berjalan mendekat dengan langkah rahi-rahi. Wayanaya menairatkan rasa singkan ang amat sangat. Maaf mengganggu kembali Ibu Regina, iar Maya dengan suara lirih. Terkait pesan ang ibu berikan tadi pagi, pihak resepsionis di lantai dasar baru saya menghubungi saya kembali. Bapak Aida Rupanaya menolak untuk pergi. Beliau kini duduk di area tinggi lobi utama dan bersikeras tidak akan beranjak sebelum bisa bertatap muka langsung dengan ibu. Meskipun pihaknya menantalai menegarnya dengan sopan, Aki menandarkan penghengki pada sandaran kursi kerja ang empuk. Menghela napas perlahan. Tekamel ang sudah ahak dengan di atas meja kita sedikit untuk membasahi tenggorokan. Kegegaan Aida kali ini sama sekali bukan cerminan dari keberanian, melainkan keputusan seorang pria yang egonaya sedang rente bersama dengan rentenaya bisnis yang ia banggakan. Apakah istrinya Tiara ada bersamanya? Tanayaki dengan nada datar. Tidak, ibu. Menurut laporan dari petugas keamanan, Bapak Aida datang seorang diri. Penampilannya agak sedikit kisah dibandingkan saat di acara semalam, jawab Maya dengan hati-hati, menjaga agar tidak terdengar seperti sedang bergosip. Aki terdiam sejenak menatap keluar jendela kasa besar. Mengendar terus-menerus terkadang istri akan membuat orang seperti Aida merasa masih memiliki celah atau harapan. Ada kalanya ketegasan harus disampaikan secara langsung agar tidak ada lagi yang bagi kesalahpahaman di masa depan. Aki harus menanyakan bahwa keputusanki bukanlah sebuah gertakan atau luapan emosi sesaat, melainkan sebuah prinsip yang kokoh dan tak tergoyahkan.
Baikla, Maya, hebinge pihak manan lobe iarki akhirnya sambal berdiri dan merapikan blazer abi angki kenakan. Minta mereka menghantarkan bapak Aida ke ruang pertemuan Kishel di lantai 2. Jangan bawa dia ke lantai eksekutif ini. Saya akan menemani Naya di sana selama tepat 5 menit. Ingatkan dia bahwa saya menghargai waktu Naya dan saya harap dia juga bisa menghargai waktu saya. Baik, Ibi. Segera saya koordinasikan, jawab Maya dengan anggekan sikap. 10 menit kemudian, Aki melangkah keluar dari lift di lantai 2. Lantai ini biasanya digunakan untuk menerima tamu-tamu vendor skala menengah sehingga suasananya cukup formal, namun tidak terlalu tertutup. Aki berjalan menuju ruang pertemuan nomor 1 bermaterial kata biram. Ketika Aki mendorong pintu dan melangkah masuk, Aki melihat Aida sedang duduk di tepi sofa dengan kepala tertunduk. Jas hitam semalam terlihat sangat pas di tubuhnya. Kini tampak sedikit lengset. Begitu mendengar suara pintu terbuka, ia langsung berdiri dengan tergesa-gesa. Matanya tampak lila langsung tertuju kepada Aki, memansarkan binar harapan rapi. Regina, terima kasih. Terima kasih banyak sudah bersedia menemani Aki, isapnya dengan suara agak serak. Melangkah selangkah maju, namun langsung tertahan ketika melihat Aki memilih untuk tetap berdiri di dekat meja pertemuan, tidak berniat untuk duduk ataupun bersalaman. Aki melirik jam dinding di dalam ruangan tersebut. Menandai awal dari 5 menit kelanjutan. Aki menatap mantan suamiku itu dengan pandangan mata jernih, tenang, dan tanpa prasangka. Sebuah tatapan dari seorang profesional kepada seorang penvare kerja sama telah ditolak. Selamat siang, Aida. Seperti sudah disampaikan oleh sekretaris saya, waktu saya tidak banyak, iarki dengan kalimat sangat sopan. Namun syarat akan batasan tegas. Silakan sampaikan apa mendesak. Karena surat resmi penolakan dari pihak komisaris Naya sudah menjelaskan semuanya dengan sangat detail. Aida berdiri memating di seberang meja. Menatapki dengan tatapan seolah tak percaya bahwa wanita di hadapannya ini adalah Regina tidak pernah ia sia-siakan. Ia meremas kedua telapak tangannya sendiri mencoba menghempulkan sisa-sisa keberanian ia miliki. Aura superioritas selalu yatinyakan di masa lalu telah menghap sepenuhnya. Tergantikan oleh kepasrahan seorang penghisah sedang diambang kebangkritan. Regina, Aki memohon kebijakanmu. Tolong tinjau kembali keputusan penolakan itu. Aida memulai dengan suara bergetar pelan. Aki tahu apa dilakukan Tiara semalam di acara pernikahan sahabatmu itu sangat keterlaluan dan tidak bisa dimaafkan. Aki bersumpah Aki tidak tahu dia akan melontarkan kata-kata serendah itu kepadamu. Aki sudah mendengarnya dengan keras semalam sentik setelah kami pulang. Aki mendengarkan penitirannya tanpa memotong. Wayaki tetap tenang. Mengekspresikan kedataran profesional. Menarik melihat bagaimana Aida dengan begitu mudahnya melemparkan selire kesalahan kepada Tiara demi menyelamatkan bisnisnya. Padahal semalam hanya diam seribu bahasa saat istrinya menginaki. Keretakan dalam hubungan bare mereka kini terpampang nyata di depan mataki. Membuktikan bahwa hubungan dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah memiliki fondasi kokoh. Aida. Panggilki dengan suara lembut namun. Berwibawa. Memuting kalimatnya mulai berputar-putar. Seperti sudah kekatakan semalam dan juga tertulis jelas dalam surat resmi penolakan dikirimkan oleh tim analis kami. Keputusan ini tidak diambil berdasarkan emosi pribadi atau kejadian semalam semata. Arkananta Group adalah korporasi besar. Setiap keputusan investasi dan kemitraan selalu melewati proses audit ketat. Aki melangkah satu langkah lebih dekat ke arah meja, meletakkan kedua tangannya di atas permukaannya dengan sikap tubuh tegas. Tim kami telah memeriksa laporan keuangan dan rekam jejak operasional perusahaan selama 2 kuartal terakhir.
Kami menemukan adanya ketidakstabilan manajemen dan beberapa komitmen proyek masa lalu yang gagal diselesaikan dengan mitra lain. Kejadian semalam di mana istri menunjukkan sikap yang tidak profesional dan tidak beretika di ruang publik. Hanyalah sebuah penegas. Itu mencerminkan bagaimana nilai-nilai internal yang diterapkan di lingkaran terdekat kami. Kami tidak bisa mengambil risiko bekerja sama dengan entitas yang memiliki risiko reputasi sebesar itu. Mendengar penjelasan yang begitu logis dan terstruktur dari Aida tampak terpukul. Ya menyadari bahwa aku tidak sedang berbicara sebagai seorang mantan istri yang menaruh dendam, melainkan sebagai seorang komisaris utama yang melihat perusahaan murni sebagai angka dan reputasi. Hal itu membuat Naya semakin merasa tidak berdaya karena ia tidak bisa menggunakan argumen masa lalu untuk melunakkan hatiku. Apakah sudah sama sekali tidak ada kesempatan kedua untukku, Regina, tananya dengan nada suara yang sangat lirih, hampir seperti sebuah bisikan keputusan. Jika bukan karena aku, lakukanlah diam para karyawan di kantorku. Banyak dari mereka yang sudah bekerja sejak kita masih bersama dulu. Aku menatap mata Aida yang berkaca-kaca. Hati kesulki sebagai manusia tentu memiliki rasa empati. Namun sebagai seorang pemimpin, aku harus mendahulukan integritas perusahaan di atas segalanya. Setiap pemimpin bertanggung jawab atas nasib karyawannya melalui keputusan-keputusan yang ia ambil sendiri. Aida menggunakan nasib karyawan sebagai tameng atas kesalahan manajemen pribadi adalah tindakan yang tidak bijaksana, jawabku dengan sopan namun sangat menuk. Kesempatan kedua dalam bisnis selalu ada, namun tidak diarkananta grip untuk saat ini. Fokuslah memperbaiki tata kelola internal perusahaan terlebih dahulu. Aku melirik jam dinding di dalam ruangan. Tepat 5 menit telah berlalu. Batasan waktu yang kuat harus dihormati. Waktu kita sudah habis. Aida. Saya harus segera kembali ke lantai atas karena ada agenda penting yang sudah menunggu sambil menegakkan kembali tubeki. Merapikan blazer abi-abi yang kekenakan. Saya mendoakan yang terbaik untuk penyelesaian masalah perusahaan ini. Selamat siang. Tanpa menunggu jawabannya, aku membalikkan badan dan melangkah menuju pintu keluar dengan angin. Aku bisa mendengar helaan napas berat dan langkah kaki Aida yang lemas di belakangku. Saat tanganku mendorong pintu kata biram tersebut, aku tahu bahwa ini adalah titik akhir yang sesungguhnya dari masa laluku dengannya. Aku melangkah kembali menuju lift eksekutif dengan kepala tegak, siap melanjutkan tugas-tugas besarku dan meninggalkan seluruh sisa masa lalu di lantai bawah. Langkah kakiku kembali menapak di lantai marmer menghilat di lantai eksekutif. Aroma esensial lavender yang menenangkan di lorong ini seolah menapi sisa-sisa energi negatif yang baru saya hadapi di lantai bawah. Aku Regina menarik napas dalam-dalam merasakan rongga dadaku dipenuhi oleh kebebasan yang mutlak. Pertemuan 5 menit dengan Aida tadi bukan lagi sebuah beban, melainkan sebuah konfirmasi bahwa rantai masa lalu itu kini telah benar-benar terputus. Bagaimana pertemuannya, Ibu Regina Tanaya Maya yang sudah menunggu di depan pintu ruang kerja itu maki dengan berkas baru di tangannya. Semua berjalan sesuai rencana. Maya, Bapak Aida sudah memahami posisi perusahaan kami. Jawabku sembari tersenyum tipis yang menenangkan. Mari kita kembali fokus pada agenda selanjutnya. Apa yang kita miliki untuk siang ini? Maya membuka agenda digital di tabletnya. Pukul 13. Nanti Ibu dijadwalkan menghadiri makan siang santai sekaligus penandatanganan kerja sama awal dengan Sanyaya Arsitek Partners. Mereka adalah firma arsitektur yang memenangkan penghargaan desain ramah lingkungan terbaik tahun ini untuk proyek wilayah selatan. Ah, benar. Pak Baskoro Sanyaya sendiri yang akan hadir. Tanayaki memastikan. Aki sudah membaca profil firma tersebut. Reputasi mereka sangat luar biasa dan berintegritas tinggi. Rekan bisnis yang memang ideal untuk visi baru arkananta grip. Benar, Ibu. Pertemuan diadakan di restoran privat lantai 20 Hotel Tempat Akara semalam.
Jelas Maya. Aki mengang geksitie. Singge Sibua kebetulan ang menarik. Kembali ke hotel ang sama namen intik agenda ang sepenenaya berbeda. Setelah merapikan riasan via ang minimalis namen sigar serta memastikan penampilan tetap prima, Aki bersiap berangkat bersama tim Lachel dan Himas Perisahan. Restoran privat di lantai 20 itu menyajikan pemandangan kota ang menakjubkan melalui jendela-jendela besar dari lantai hingga ke langit-langit. Suasananya begitu tenang dan eksklusif. Ketika Aki melangkah masuk, seorang pria matang dengan setelan jas biru tua yang elegan berdiri dari tempat duduknya untuk menyambutki. Beliau adalah Pak Baskoro Jaya, sosok de balik makaraya arsitek termodern negeri ini. Selamat siang, Ibu Regina Petri Arkananta. Sebuah kehormatan besar bisa bertemu langsung dengan pemimpin Bari Arkananta Groep. Sapa Pak Baskoro dengan suara yang berat namun penuh keramaan. Jabatan hanaya terasa mantap dan menghormati. Selamat siang, Pak Baskoro. Kehormatan ini istri ada di pihak kami. Kami sangat menghormati dedikasi firma Anda terhadap konsep pembangunan yang selaras dengan alam. Jawabki dengan santan. Menghambul tempat duduk di seberang Mia benar yang telah disediakan. Makan siang bisnis itu berjalan dengan sangat mengalir dan penuh inspirasi. Tidak ada riang untuk basa-basi yang kosong. Kami berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan kemewahan fasilitas resort dengan kelestarian hutan bakau di wilayah selatan. Pak Baskoro mendengarkan setiap masukan yang diberikan dengan antusiasme seorang profesional sejati. Di tengah diskusi yang hangat itu, ia sempat menyeda sejenak lalu menatapki dengan binar kekagiman. Saya harus hier, Ibu Regina. Saya mendengar pidato Anda semalam di acara pernikahan Petri rekan kita, iar Pak Baskoro dengan senam tulis. Pernyataan Anda tentang integritas dan bagaimana sebuah korporasi harus menilai karakter mitra bisnisnya itu sangat menarik saya. Di industri yang seringkali hanya memikirkan keuntungan ini, sangat jarang menemukan pemimpin yang menarik moral di atas segalanya. Itulah alasan utama mengapa saya memutuskan untuk mempercepat penandatanganan kerjasama ini. Mendengar pian ang begitu tulis dari seseorang yang sangat kehormati di industri ini, hatiku menghangat. Kalimat itu seolah menjadi penawar instan dari segala hinaan dan rasa sakit yang pernah kelalai. Di tempat yang sama, hanya dalam rentang waktu kurang dari 24 jam, Aki mengalami dua hal yang bertolak belakang. Dihina oleh masa lalu yang kerdil, lalu diapresiasi oleh masa depan yang besar. Terima kasih atas penilaiannya, Pak Baskoro. Bagi saya, bisnis bukan hanya tentang mendirikan bangunan fisik, tetapi juga tentang membangun warisan nilai yang bisa dibanggakan oleh generasi setelah kita, jawabki dengan nada suara yang rendah, namun syarat akan keyakinan. Kami kemudian menandatangani dokumen nota kesepahaman mau dengan disaksikan oleh tim Lachel masing-masing. Kilatan lampu kamera dari staf Himas mengabadikan momen tersebut. Saat geratan penaki selesai menurunkan tanda tangan di atas kertas sigil itu, Aki tahu saat hal. Langkah kini sudah berada di jalur yang tepat. Aki telah melangkah jauh meninggalkan kegelapan masa lalu dan kini tengah berjalan menyambut fayarbari yang benderang di atas kaki dan kemampuanki sendiri. Pertemuan yang sangat produktif dengan Pak Baskoro Jaya berakhir saat matahari mulai condong ke arah barat. Memansarkan sembirat warna yang indah di atas langit kota. Setelah jabat tangan penutup yang syarat akan komitmen, Aki Regina melangkah keluar dari restoran privat tersebut ditemani oleh Maya dan tim Lachel. Dokumen kerja sama yang baru saya ditandatangani kini berada aman di dalam tas kerja Maya menjadi bukti konkret dari pencapaian besar ki hari ini. Saat kami berjalan melewati lobi utama hotel menuju area penyempitan. Aki sempat melihat sekilas ke arah sudut boram di lantai bawah yang pintunya terbuka sedikit karena sedang dibersihkan oleh staf hotel. Tempat itu yang semalam menjadi saksi sebuah konfrontasi yang menggigih harga diriku. Kini tampak kosong dan biasa saya. Kenangan akan kata-kata kasar Tiara dan tatapan memelas Aida terasa begitu ya.
Siola ola terjadi de kehidupan ang lain. Rasa sakit iti benar-benar telah sirna. Tergantikan oleh kedamaian batin ang koko. Ibi Regina panggil maya lembet. Miamecha lamenang kisat mobil sedan hitam kami tiba di lobi. Apakah kita akan langsung kembali ke kantor pusat atau ibi memiliki agenda lain? Aki melirik yang tanghan peraki ang menanyakan pukul 16.30 sore. Semua agenda penting untuk hari ini sudah kita selesaikan dengan baik. Maya, kami dan tim bisa langsung kembali ke kantor untuk merapikan berkas kerja sama tadi. Lalu setelah itu kalian bisa langsung pulang dan beristirahat. Hari ini kalian semua sudah bekerja dengan sangat luar biasa. Terima kasih banyak, Ibi. Selamat beristirahat juga. Jawab Maya dengan senaiman liha dan penuh rasa hormat. Aki masuk ke dalam mobil dan meminta soperki untuk membawaki ke sebuah tempat sebelum pulang ke rumah. Tempat itu adalah sebuah taman kota yang terletak di atas bukit Kisel. Area yang selalu didatangi ketika Aki membutuhkan waktu untuk merenung dan mensyukuri setiap proses kehidupan yang dijalani. Perjalanan sore itu terasa begitu menenangkan. Alinan musik jazz instrumental menghalin pelan dari pengeras suara mobil berpadu dengan pemandangan sore hari yang mulai beralih ripa. Setiap di taman bukit, Aki tiran seorang diri membiarkan soperki menenghi di area parkir. Angen sore ang siak mener pawayaki menerbangkan beberapa helai rambutki ang trirai. Aki berjalan perlahan menuju pagar pembatas kayu ang menghadap langsung ke arah pemandangan kota di bawah sana. Dari ketinggian ini gedung menara Arkananta grip terlihat berdiri dengan megah, mencakar langit sore dengan gagah. Di sudut lain, Aki juga bisa melihat wilayah selatan yang dalam beberapa bulan ke depan akan mulai bertransformasi di bawah kepemimpinanki dan kerjasama dengan firma Pak Baskoro. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Sebuah tanggung jawab yang kini pikul dengan rasa bangga bukan lagi dengan ketakutan. Aki menandarkan kedatangan kepada pagar pembatas, menatap matahari yang perlahan-lahan mulai tenggelam di batas cakrawala. Aki mengingat kembali perjalanan hidup dari seorang wanita yang terpirik akibat pengkhianatan rumah tangga hingga menjadi sosok yang berdiri tegak memimpin ratusan orang. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Ada air mata yang harus diseka sendiri. Ada malam-malam panjang yang dihabiskan untuk belajar. Dan ada dua-dua tilis yang terus dipanjatkan dalam kesenaian. Penginan yang diterima semalam dari Tiara dan Aida jika dilihat kembali sekarang, justru terasa seperti sebuah hadiah yang menamar. Tanpa kata-kata tanya mereka, Aki mungkin tidak akan menyadari seberapa kia diri yang sekarang telah tumbuh. Mereka mencoba menyatakan dengan masa lalu yang kerdil. Namun Aki membalasnya dengan kualitas masa depan yang tak tersentuh oleh mereka. Kemenangan sejati bukan karena melihat perusahaan Aida menemui jalan binti, melainkan karena Aki berhasil membebaskan hatiku dari dendam dan membiarkan kesuksesan yang berbicara dengan karenanya sendiri. Matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya. Tergantikan oleh kerlip lampi-lampi kota yang mulai menyala satu persatu seperti hamparan permata di kegelapan. Aki menarik napas dalam, mengembuskannya dengan senaiman paling bahagia yang pernah kimiliki. Regina ang dilurahi. Dan terluka kini telah tiada. Ang berdiri di sini sekarang adalah Regina Putri Arkananta, seorang wanita ang mandiri berwibawa dan siap melangkah menuju cakrawala bari ang penuh dengan harapan dan kehormatan ang abadi. Aki membalikkan badanki melangkah kembali menuju mobil dengan hati ang penuh dengan rasa syukur dan kedamaian ang sempurna. Malam telah larut ketika Aki Regina akhirnya menapakkan kaki kembali di dalam rumah. Suasana hangat dan senai menyambutki. Memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkan setelah seharian penuh bergelut dengan angka dokumen dan negosiasi tingkat tinggi. Aki melepaskan sepatu hak tinggi menghantarnya dengan selop rumah yang empuk, lalu berjalan menuju dapur untuk menige segelas air putih hangat. Rasa lelah fisik itu ada. Namun batin dan pikiranki terasa sangat ringan.
Langka besar ang kiambel hari ini telah menempatkan Arkananta grip di jalur ang tepat dan itu memberi kepuasan batin ang tak ternilai. Sebelum mengakhiri hari, Aki menempatkan diri untuk tidak di sofa yang tengah, membuka sekilas ponsel genggamki untuk memastikan tidak ada serel darurat ang memerlukan perhatian segera. Namun saat layar menyala, sebuah notifikasi pesan teks dari nomor ang sangat kekenal muncul di barisan paling atas itu dari Aida. Aki terdiam sejenak menatap layar kaca tersebut dengan kedataran emosi ang kini sedang menjadi tameng alamiki. Aki membuka pesan itu tanpa ada debaran kepanikan atau amarah. Regina, Aki tahu Aki tidak punya hak lagi untuk memohon. Surat penolakan resmi dari Arkananta Group sudah masuk ke sistem kami sore tadi. Bisnis kini benar-benar berada di ambang kebangkritan dan beberapa aset pribadi kami terpaksa harus mulai dilelang bulan depan untuk menutupi utang ban. Aki tidak meminta proyek majority lagi. Aki hanya ingin meminta maaf secara resmi atas segala luka yang pernah kami turekan. Tiara kini terpukul hebat dan menyadari kesalahannya. Jika ada waktu, izinkan kami menyamimi makan malam sebagai bentuk permohonan maaf kami yang tulus. Aki membaca pesan panjang itu dengan saksama, lalu menarik napas perlahan. Penyesalan selalu datang di akhir, terutama ketika kesombongan telah membentur dinding realitas yang keras. Kebangkritan yang dihadapi Aida adalah buah dari manajemen yang birik dan keputusan-keputusan keliru yang ia ambil sendiri selama bertahun-tahun. Sebelum ia bertemu dengan di acara pernikahan semalam. Namun manusia seringkali membutuhkan sebuah titik balik yang dramatis untuk menyadari bahwa roda nasib selalu berputar. Aki tidak membalas pesan itu dengan makian, tidak pula dengan ungkapan kepuasan atas penderitaan mereka. Bahiki membalas dengan emosi hanya akan mengikatki kembali pada lingkaran energi mereka. Aki mengetik balasan dengan kalimat yang sangat sopan, dengan namun menitip rapat segala villa interaksi personal di masa depan. Selamat malam, Aida. Permintaan maaf kalian sudah saya terima sejak lama dan tidak perlu ada jaminan makan malam untuk membuktikannya. Mengenai kondisi perusahaan, saya berharap kami bisa menemukan jalan keluar terbaik melalui restrukturisasi internal. Fokuslah pada perbaikan komitmen bisnis ke depan. Hubungan profesional kita telah selesai bersamaan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh tim analis kami sore tadi. Mari kita jalani hidup masing-masing dengan baik. Semoga sukses. Setelah mengirimkan pesan tersebut, Aki langsung memblokir nomornya secara permanen. Ini bukan tindakan karena rasa takut atau dendam, melainkan sebuah bentuk penegasan batasan diri yang sehat. Waktu kini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam drama masa lalu yang tidak lagi memiliki tempat di masa depan. Keesokan paginya, Aki kembali menyambut Fajar dengan semangat yang baru dengan setelan celana panjang dan blazer berwarna biru donker yang memberikan kesan tegas namun elegan. Aki tiba di kantor pusat Arkananta Group tepat pukul 00 pagi. Hari ini adalah hari di mana tim arsitek dari Pak Baskoro Sanjaya akan memaparkan draft awal desain resort wilayah selatan kepada Dewan Komisaris. Saat Aki melangkah masuk ke dalam ruang rapat utama, suasana sudah tampak hidup. Pak Baskoro sudah hadir lebih awal berdiri di dekat layar proyektor besar bersama beberapa staf seniornya. Begitu melihat Ki masuk, ia langsung memberikan senyuman hangat dan membungkuk hormat. Selamat pagi, Ibu Regina. Senang bisa bertemu kembali dalam suasana kerja yang penuh semangat ini. Sapa Pak Baskoro dengan nada suara yang berwibawa. Selamat pagi, Pak Baskoro. Selamat pagi semuanya. Saya juga sangat tidak sabar untuk melihat keajaiban apa yang telah Anda tuangkan ke dalam cetak biru proyek kita. Jawab sembari mengambil tempat duduk utama di ujung meja. Rapat dimulai dengan pemaparan yang sangat memukau. Desain yang diajukan oleh firma Pak Baskoro benar-benar melampaui ekspektasi. Mereka berhasil mengintegrasikan bangunan villa mewah dengan pelestarian hutan bakau sekitar.
Menciptakan sebuah konsep ekowisata kelas dunia yang belum pernah ada sebelumnya di negeri ini. Diskusi berjalan dengan sangat cerdas, tajam, dan penuh dengan visi masa depan. Di tengah-tengah jalannya rapat, Aki sempat menatap refleksi diriku di dinding kaca riangan. Aki tersenyum tipis di dalam hati. Di sinilah tempat ki ang sesungguhnya. Di antara orang-orang berintegritas tinggi membahas pembangunan masa depan dan inovasi. Kehidupan telah membawa ki keluar dari kebanggaan air mata masa lalu dan menempatkan ki di atas puncak pencapaian yang kekenakan dengan penuh martabat. Kebangkitan masa lalu tidak lagi mendikte siapa diriku. Justru kemampuan ki untuk bangkit dan memimpinlah yang kini miliki jalan di hadapan ki dengan warna-warna keberhasilan yang benderang. 3 tahun telah berlalu sejak malam di Borum Hotel yang menghibah selire garis takdirki. Waktu berjalan dengan begitu cepat membawa banyak perubahan besar dalam hidupki. Regina Petri Arkananta. Hari ini di bawah langit selatan yang biru bersih dan debiran ombak yang tenang. Proyek impian yang kami diskusikan di atas meja rapat akhirnya berdiri dengan megahnya. Arkananta Resort resmi dibuka untuk dunia. Bangunan villa kayu ang angin berdiri selaras di antara rembana hitan bakau ang tetap terjaga kelestariannya. Air laut ang jernih memantulkan cahaya matahari sore menciptakan pemandangan ang begitu paitis. Acara peresmian hari ini dihadiri oleh ratusan tamu kehormatan, pejabat pemerintahan, hingga rekan-rekan bisnis ang selama ini mendekati. Termasuk Pak Baskusan Jaya yang kini telah menjadi mitra strategis sekaligus sahabat terbaik dalam perjalananki. Ini adalah mahakarya yang sesungguhnya, Regina iar Pak Baskuru yang berjalan di sampingki menyisiri jembatan kayu yang membelah area resort. Bukan hanya karena desainnya yang indah, tetapi karena resort ini dibangun dengan hati. Ketetasan dan visi seorang wanita yang luar biasa. Terima kasih Pak Baskuru. Proyek ini tidak akan pernah terwujud tanpa dedikasi luar biasa dari tim Anda, jawabki dengan seniman tilis. Aki mengenakan khanpan yang berwarna putih gading yang melambai lembut di tiap angin pantai. Penampilanki sore ini memansarkan ketenangan seorang wanita yang telah selesai dengan segala pergolakan masa lalunya. Setelah rentetan acara seremonial dan ramah tamah yang melelahkan namun membahagiakan selesai, Aki meminta waktu seenak untuk menghindari. Aki berjalan menuju yang dermaga kayu yang menjuru ke laut, tempat terbaik untuk menikmati matahari terbenam. Di tempat ini kenangan alam sudah memiliki dengan erat. Saat Aki sedang menatap Cakrawala, Maya berjalan mendekat dengan langkah yang sangat pelan, sudah takut merusak momen ketenanganki. Maaf. Menghang gewakti ibi Regina, ikap Maya dengan nada suara yang sangat lembut. Bahkan terdengar agak emosional. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Pada saat acara pemotongan pita di depan gerbang utama, saya melihat 2 orang berdiri di luar pagar pembatas warga. Mereka Bapak Aida dan Ibu Tiara. Aki menoleh perlahan menatap Maya dengan pandangan bertanya yang tenang. Mereka tidak mencoba masuk atau menghasau. Ibu lanjut Maya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Penampilan mereka sudah sangat berubah. Ya, dari kata mewah. Mereka hanya berdiri di sana menyaksikan keberhasilan ibu dari kiauan. Saya sempat melihat Bapak Aida bertepuk tangan pelan dengan mata yang basah saat ibu memotong pita. Dan sebelum mereka pergi, Bapak Aida menitipkan sebuah surat kesel ini kepada petugas keamanan untuk disampaikan kepada ibu. Petugas bilang, Aida hanya berpesan agar ibu sidi membacanya tanpa perlu membalas apa. Maya menairkan selembar kertas pita yang terlipat rapi. Aki menerimanya dengan tangan yang stabil, lalu menghangit pelan. Terima kasih, Maya. Kami bisa kembali ke resort dan bergabung dengan yang lain. Setelah Maya pergi, Aki membuka lipatan kertas tersebut di bawah siraman cahaya kemasan sunset. Tulisan tangan Aida yang dilihat sangat careful tertera di sana. Namun, kali ini goresannya tampak bergetar, mencerminkan kerendahan hati yang baru ia temukan setelah melewati masa-masa sulit kebangkitannya.
Regina, jika surat ini sampai ke tanganmu, aku hanya ingin menyampaikan rasa kagum dan hormatku yang paling dalam. Melihatmu berdiri di sana hari ini, begitu angin dan dihormati dunia, membuatku menyadari betapa berharganya wanita yang dilekisiasiakan. Kebangkitan dan kesulitan hidup yang ki jalani selama 3 tahun ini adalah guru terbaik yang membukakan mataku. Aki dan Tiara hidup dalam kesederhanaan sekarang dan kami telah belajar arti dari sebuah rasa hormat. Kami tidak meminta apa, Regina. Kami hanya ingin kami tahu bahwa orang yang pernah melukai ini kini menjadi salah satu orang yang paling bangga atas segala kesuksesannya. Maafkan kami yang dili dan berbahagialah selalu. Aki membaca setiap baris kalimat itu hingga selesai. Tanpa kisadari setitik air mata hangat jatuh membasahi permukaan kertas tersebut. Namun air mata ini bukan lagi air mata rasa sakit, bukan pula air mata dendam atau kesedihan. Ini adalah air mata keikhlasan yang paling murni. Aki melipat kembali surat itu lalu menatap liris ke arah matahari yang perlahan-lahan tenggelam di batas samudra. Hati kita rasa begitu lapang. Seolah-olah selire beban masa lalu yang pernah menghempit dokumenschap bersama laut. Aki telah memaafkan mereka sepenuhnya. Bukan karena mereka meminta maaf, melainkan karena jiwaki berhak mendapatkan kedamaian yang hakiki. Roda nasib telah berputar, membawa setiap manusia pada tempat yang pantas bagi proses pendewasan mereka. Di atas dermaga ini, di tengah makaraya yang kibangan dengan air mata dan kerja keras, aki tersenyum manis menatap masa depan. Aki Regina telah berhasil menghibah badai penghinaan menjadi pelangi kemenangan sejati. Sebuah akhir kisah yang tidak hanya menambahkan lekaki, tetapi juga memiliki harkat dan martabatki sebagai seorang wanita sedunia. Oke, para sahabat mami, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan, langsung saya tulis di kolom komentar di bawah ayo. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe supaya channel Beragam Kisah ini bisa terus berkembang memberikan konten berkualitas untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. See you how internet.